Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam singgah sebentar belakang Padang, dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah belum makan siang. Kalau Tuan pergi ke Maluku jangan lupa beli tenggiri. Sudah lama saya bedah buku, baru hari ini dihadiri 3 menteri. Memang cantik kain katun, dibeli di Jalan Cemara. Saya tidak lagi bawa pantun, sudah diambil pembawa acara. Alhamdulillah. Itu sekedar mancing aja, karena orang jam-jam segini ini kalau nggak makan hilang kesadaran. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya 2019 itu betul-betul mengalami kehilangan yang luar biasa. Bulan Maret ibu saya meninggal, 18 Maret 2019, Maret. Bulan April, tanggal 11 April saya ketemu Pak Prabowo. Sejak itu saya mengalami tekanan secara politik. Kemudian saya keluar dari UIN karena rektornya menekan-nekan saya. Akhirnya dia masuk penjara, belum keluar sampai sekarang. Kemudian saya lari-lari kemana kemari, sampai rumah saya dipoto dari atas, dibilang rumah itu hadiah dari Pak Prabowo. Pokoknya hidup saya susah, saya mau mati aja waktu itu. Inilah kronologi saya cari gimana mereka mati. Kemudian ditambah lagi 3 bulan saya enggak punya handphone, karena handphone saya disadap. Dari mulai pertemuan itu April, Mei, Juni. Bulan Juli saya ke Sudan. Semua bilang jangan pergi ke Sudan, nanti kau mati. Dalam hati saya memang itulah yang mau ku cari. Satu-satunya pesawat yang mau berangkat ke Sudan hanya pesawat Ethiopia Airlines. Karena kabarnya Ethiopia ini enggak ditembak pun jatuh. Ethiopia ini. Transitnya di Addis Ababa jam 5 subuh. Itu airportnya bolong, bocor, ditampung pakai ember di bawah. Ethiopia. Sampai di Sudan, airport itu enggak ada orang, kosong. Karena enggak ada orang yang mau ke Sudan perang. Lalu kemudian 2020 saya pulang. 2020 pulang, belum selesai masalah fitnah politik, datang Covid. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan saya di rumah enggak keluar. Karena saya takut kalau pergi kan mesti tusuk hidung. Kalau mau beli tiket pesawat, suntik saya takut. Sekarang baru keluar rupanya makna suntik itu apa? Matilah kau artinya. Lalu kemudian tiba-tiba saya merasa sakit sekali, tenggorokan saya seperti tercekik. Lalu kemudian besoknya saya siram parfum ke tangan saya cium, hilang penciuman. Wah, ini beberapa teman saya meninggal. Buku ini waktu itu sudah mulai saya kumpul-kumpulkan. Baru disitulah saya pikir saya menulis surat wasiat. Nanti kalau aku mati saya tulis semua. Memang waktu itu dunia udah gelap lah udah. Jadi kalau ada yang sekarang mengatakan Indonesia gelap, saya udah gelap dari dulu. Udah nggak ada harapan. Saya tulis ternyata sampai sekarang nggak mati-mati. Tapi buku ini tetap, bagi saya tetap. Dan tadi begitu Prof. Abdul Mu'ti membacakannya, beliau melihat dari sisi lain yang tidak terlihat oleh saya ketika beliau menjelaskan tentang Amr bin As yang pernah menjadi gubernur Mesir. Beliau menjelaskan bahwa beliau duluan karena sesuai abjad. Itu untuk menjawab kalau ada yang mengatakan sesama Abdul dilarang saling mendahului. Nah, jadi itu hebatnya beliau, sebelum apa dia jawab duluan. Nanti Bapak Menteri mungkin tidak bisa ikut sampai selesai karena mereka ada kegiatan, kita paham. Beliau bisa duduk bersama kita aja udah
Alhamdulillah, karena jadi menteri itu luar biasa. Kadang di tempat saya RW aja nggak mau datang, menteri mau datang itu udah luar biasa. Makanya kalau ada yang bilang menteri nggak pernah sholat Jumat, itu maklum, karena dia sibuk sekali. Karena kesibukannya itu memang luar biasa. Hari ini Prof Mukti, kemudian Pak Dr. Fadlizon, Prof Brian, Haji Khusus Giring bisa hadir bersama kita. Insya Allah. Maksud saya kalau nanti beliau tiba-tiba pergi, bukan berarti mereka tidak hormat dengan kita. Kita paham bahwa mereka ada mengurus bangsa Indonesia. Mudah-mudahan mereka sehat dan istiqomah, insya Allah. Halaman 2 bagi yang ada buku, yang nggak ada ya bayang-bayangkan aja lah. Nabi Nuh alaihissalam, kata Nabi Nuh itu, saya berpesan sebelum saya mati, jangan lupa la ilaha illallah. Lalu kemudian jangan lupa banyak bertasbih. Jadi memang apapun, siapapun, bagaimanapun, pada akhirnya kita mau yang keluar dari mulut kita nanti saat malaikat mencabut nyawa kita adalah la ilaha illallah. Itulah yang mau kita mau. Makanya saya di mana-mana saya minta jamaah request kalau boleh doakan untuk saya satu saja. Doakan supaya saya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Dari bunyinya macam nggak ada yang setuju, dia bilang amin. Saya tahu mereka sahabat-sahabat jamaah mengaminkan, cuman mereka menjaga perasaan saya. Bayangkan kalau mereka bilang amin, kan sakit juga hati kita kan. Jadi Nabi Nuh itu padahal nabi dia loh, nabi. Dia ingin la ilaha illallah. Kemudian Nabi halaman 8. Nabi Musa. Nabi Musa pesan ke anaknya nanti tolong tanam kapas. Kenapa kapas? Karena kapas nggak perlu disiram. Dia kalau musim panas daunnya gugur sendiri. Nanti kapas akan dipintal jadi benang, benang ditenun jadi kain, jual kain. Jangan jual harga dirimu. Anak perempuan, tanamkan dia kapas, nanti dia akan jual kain. Lebih baik dia jual kain daripada jual harga diri. Penting, pesankan ke anak-anak perempuan kita. Saya tadi malam baru aja menulis pesan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Bisa dilihat di Instagram saya yang followernya 10 juta itu. Maksud saya yang belum follow, tolong follow. Karena kemarin terjadi mahasiswa membunuh mahasiswi dengan kampak, cinta ditolak, kapak bertindak. Nah, jadi selalu saya pesankan, ya kalau ditolak, ya nggak usah. Makanya jangan katakan kaulah perempuan satu-satunya, jangan. Kalau kau mau, kita jalan. Kalau kau mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Gitu, jangan cengeng. Di depan dia gitu, di belakang dia baru nangis. Tunjukkan kita tegak, gitu. Dari ketawanya nampaknya banyak yang mengalami ini. Kata Nabi Musa, aku nggak takut mati, kata Nabi Musa. Yang kutakutkan itu adalah saat aku mati lisanku itu nggak bisa menyebut Allah. Itu saja yang kutakutkan. Makanya kalau bisa istri, orang paling dekat dengan kita yang membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah. Ibu-ibu nanti malam bangunkan suami sahur dengan bisikan itu. Telinga sebelah kanan. Geladi dulu, geladi. Khawatirnya kita bercanda malaikat serius. Ustadz cerita mati kok ketawa. Saya nggak mau membawa jamaah itu sedih. Nggak mau saya. Udahlah lapar, sedih lagi kan. Kapan lagi kita bahagia? Jarang-jarang ini kita duduk sama 3 menteri. Udahlah sama menteri nangis juga lagi.
Memang kalau lapar tuh mau ketawa aja bawaan. Halaman 26. Yang paling panjang tentang mau meninggalnya itu Nabi Muhammad. Saya urutkan hari sekian, hari sekian, hari sekian sampai dia sakit. Sampai pada hari pas beliau mau meninggal itu di pangkuan Aisyah. Dan air liur terakhir yang kena ke mulutnya karena Aisyah menggigitkan siwak. Diletakkan di mulutnya. Oh, betapa indahnya dengan orang terkasih dan tersayang. Setelah dia berbisik kepada Fatimah, bisikan pertama Fatimah menangis, bisikan kedua Fatimah tersenyum. Kata Aisyah, kenapa engkau tersenyum Fatimah? Kenapa engkau menangis? Aku menangis karena kata Nabi mau meninggal. Kenapa engkau tersenyum? Karena aku orang yang pertama yang akan menyusul dia nanti. 6 bulan setelah Nabi meninggal, Sayyidatuna Fatimah pun meninggal. Dan Nabi meninggal pada hari Senin. Dan Nabi meninggal tidak dikeluarkan dari tempat meninggalnya itu, langsung di bawah kasurnya itu digali. Itulah kubur dia yang kita ziarah ke depan makam. Kita ini hampir semua waktu di depan makam Nabi itu mau nangis. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Pas sudah mau nangis nggak jadi nangis, diusir polisi. Haji nggak jadi. Saya berapa kali mau nangis nggak jadi nangis. Tapi kalau kita berangkat dengan rombongan menteri mungkin bisa. Masuk katanya. Halaman 26. Abu Bakar Siddiq itu. Abu Bakar Siddiq itu namanya enggak ada dalam Quran, tapi ceritanya ada. Izhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan. La tahzan ini jadi judul buku Syekh Aid Al-Qarni, don't be sad. La tahzan, jangan kau sedih, jangan kau takut, innallaha ma'ana. Abu Bakar luar biasa. Abu Bakar itu ayahnya tidak Islam waktu hijrah, namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah sangat benci dengan Nabi. Kata Abu Quhafah kepada cucunya, mana emas Abu Bakar? Berarti emasnya sudah habis semua diambil Muhammad kan untuk hijrah. Datang cucunya namanya Asma, diletakkan batu di dalam kain. Kakek, ya emasnya masih ada. Mana emasnya? Nih, dipegang sama Abu Quhafah. Oh iya masih ada. Padahal batu di dalam. Abu Quhafah itu buta, nggak bisa ngeliat. Tapi ini jangan jadi dalil membohongi orang buta. Ada emas. Habis emas. Emas kira-kira kalau dimasukkan ke dalam kain itu paling tidak sekilo. Sekilo kalau kali 1 juta itu udah 1 miliar biaya hijrah. Harga emas sebetulnya udah naik, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Bayangkan Abu Bakar. Dan Abu Bakar ketika dia mau meninggal, dia pesan, nanti kalau aku meninggal, bawa jenazahku ke kamar Nabi, ucapkan salam. Assalamualaikum. Bawa jenazahku depan makam Nabi, ucapkan salam. Kalau pintunya terbuka, kuburkan aku di dalam. Kalau pintunya terbuka, kuburkan aku dalam. Tapi kalau pintunya tidak terbuka, bawa aku di pemakaman Baqi. Jadi Abu Bakar Siddiq itu, jangankan hidupnya, sampai meninggalnya pun masih mau di samping Nabi. Maka ibu, kalau suami ibu berpesan, mama nanti kalau meninggal di samping aku ya, katanya. Luar biasa. Soalnya sekarang banyak takut ini, bapak-bapak ini takut dia dekat makam istrinya. Sedang hidup aja aku nggak tahan Pak Ustadz, katanya. Masa mati aku mau istirahat Pak Ustadz, katanya. Halaman ke-28. Umar bin Khattab melarang perempuan untuk mengiringi jenazah. Makruh hukumnya perempuan ikut pemakaman. Kenapa? Karena daya ingat perempuan itu sangat kuat. Perempuan itu kalau sampai dia datang ke pemakaman, dia lihat, itu dia nggak lupa-lupa. Beda sama laki-laki. Laki-laki ini amnesia. Itu.
Makanya perempuan hanya di rumah, laki-laki silakan ke pemakaman. Jangan panjang-panjang kata sambutan. Kalau aku baik, cepat pertemukan aku dengan kebaikanku. Kalau aku jahat, cepat buang aku, jangan jadi beban kamu. Maka saya tulis di pesan saya meninggal itu, kalau aku meninggal jangan ada kata sambutan dari RT RW. Saya tulis, cepat-cepat kuburkan aku. Saya ambil dari sini. Kalau aku baik, cepat pertemukan aku dengan kebaikanku. Tapi kalau aku enggak baik, cepat lepaskan aku, jangan jadi beban kamu. Sudahlah hidupnya beban, matinya pun beban juga. Halaman 32. Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan lagi baca Quran. Datang pembunuh, membunuh dia. Tepat pada ayat fasayakfikahumullah. Cukuplah engkau. Allah sudah mencukupkan engkau. Pas ayat itu. Kurang mulia apalagi beliau. Beliau sudah berjuang dengan hartanya. Sahabat Nabi paling kaya. Beliau menantu Nabi. Dzunnurain, 2 cahaya. 2 anak Nabi dinikahinya. Tapi beliau belum dapat 1. Syahid. Dan beliau meninggal sebagai seorang syahid. Halaman 39. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika dia mau meninggal, mulutnya tidak lepas mengucapkan la ilaha illallah. Kalau menyebutkan nama saya, bibir bergerak 2 kali. Abdul Somad. Apalagi kalau lengkap, batu bara 4 kali. Tapi mengucapkan la ilaha illallah, bibir enggak perlu bergerak. Karena sakratul maut sangat berat. Menggerakkan bibir pun berat. Maka waktu sakratul maut, bibir kita tidak bergerak. La ilaha illallah. Kalau sudah nampak lidah mengucapkan itu, jangan ganggu lagi. Makanya kalau ada yang mau nangis-nangis di situ, stop. Di ruangan itu kalau ada yang di luar, pergi luar. Yang membisikkan satu saja, la ilaha illallah. Jangan ganggu lagi. Tapi kalau dia mulai nanya-nanya, berapa harga dolar? Nah, jangan ingat lagi, la ilaha illallah. Makanya kita setelah tahlil la ilaha illallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti dibangkitkan. Insyaallah ta'ala minal aminin, termasuk orang yang percaya dan aman dari su'ul khatimah, insyaallah. Amin. Apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita lantunkan, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita baca, itulah yang akan datang waktu sakratul maut. Makanya kalau dengar yang baik. Jadi orang-orang yang hobi-hobi zikir itu, ya itulah yang mau datang. Itulah yang terngiang di telinga dia waktu di ruang ICU itu. La subhanallah walhamdulillah, itu terngiang dia. Di balik alam bawah sadar itu terngiang. Tapi kalau orang yang suka mendengar yang macam-macam, itu juga yang datang waktu mau mati itu. Masjid enggak boleh. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Halaman 45. Anak Nabi, 6 bulan setelah Nabi meninggal beliau menyusul. Fatimah Zahra punya anak, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Beliau mau dimakamkan malam supaya tidak dilihat orang peti jenazahnya. Dan yang memandikan beliau minta, "Faghsilini, mandikan saya wahai Ummu Ja'far, Imarah bin Muhajir an Ummi Ja'far. Asma binti Umais, mandikan aku Sayyidina Ali. Wala yadkhulanna ahadun alayya, jangan ada orang lain." Saya pun sudah saya tulis di surat wasiat saya, yang memandikan aku nanti si anu, si anu, si anu. Yang memasukkanku ke liang lahat 3 orang, yang megang kepalaku, pinggangku, kakiku.
Saya bilang ke istri saya, ini di atas ada tas hitam, ada 2 helai kain umroh. Nanti kafankan aku dengan itu kalau meninggal. Kalau kebetulan aku meninggal di Riau, kuburkan aku di depan masjid. Ini masjid, di depan masjid itu ada tanah kosong, sudah saya buat. Sekarang diisi paping blok. Nanti kalau meninggal tidak dicor supaya papingnya bisa dicabut. Kuburkan aku di situ. Saya minta kuburkan di depan masjid itu, masjid emak saya, supaya masjid itu nggak diambil Salafi. Masjid Muhammadiyah udah banyak diambil. Kemudian saya, kalau aku meninggalnya di Sumatera Utara, pas kebetulan jadwal di sana, kuburkan aku di samping kubur emakku. Memang sengaja dikosongkan di samping. Kalau aku meninggal di Papua, kuburkan aku di Papua. Jangan bawa ke Riau, karena tiket jenazah mahal. Lengkap saya tulis. Jangan takut cerita mati. Kalau kita takut cerita mati, nanti istri kita stres, anak-anak kita stres. Biasakan untuk cerita mati. Jangan takut. Banyak orang, jangan cerita mati, nanti mati. Saya udah cerita mati tiap hari, nggak mati-mati. Saya bilang takut mati, takut mati. Selanjutnya halaman 52. Hasan anak Fatimah, cucu Nabi, meninggal diracun gara-gara konflik politik yang disebutkan oleh Prof. Abdul Mu'ti tadi. Akhirnya rebutan kekuasaan, beliau diracun. Itu makanya kalau kumpul bupati, gubernur, kepala daerah, pas acara tahlilan, sholawatan, pas makanan, itu biasanya yang makan ustadz duluan. Nah kalau ada racun dia mati duluan. Makanlah. Hasan meninggal. Datang adiknya Husain. Kata Sayyidina Husain, tunjukkan padaku orang yang meracunmu, karena kau pasti tahu orang yang meracunmu. Akan kupotong lehernya. Apa kata Hasan menjawab? Ya akhi, saudaraku, innama hadhihi dunya layalun faniyah. Dunia ini hanya malam-malam yang hampa. Da'ahu, biarkan dia, hatta altaqiya ana wa huwa indallah. Biarkan dia menjalani hidupnya sampai aku bertemu dengan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan yang paling adil adalah di hadapan Allah. Hebatnya Sayyidina Hasan. Kita lanjutkan halaman 60. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kata dia, tolong bersihkan karpet tempat aku ini, karena nanti akan ada tamu yang akan datang. Dia sedang terbaring, bersihkan karpet ini, nanti ada tamu yang akan datang. Bukan manusia dan bukan jin. Semua kawan-kawannya heran, kenapa disuruh ada tamu? Pasang parfum wangi-wangian buhur dan bersihkan sebersihnya. Rupanya yang mau datang itu adalah malaikat maut. Hatta qubida radhiyallahu an, sampai akhirnya dia meninggal. Kenapa orang-orang hebat, orang soleh itu bisa dia tahu bahwa akan datang malaikat maut? Ya disingkapkan Allah hijab. Kenapa kita enggak? Ya karena menurut ilmu Allah, kalau kita dikasih tahu, mungkin kita enggak masuk kantor. Orang enggak tahu aja enggak masuk kantor. Nah, jadi menurut ilmu Allah, kamu enggak usah dicari-cari gitu. Kalau Allah mau kasih kita, kalau beribadah, ibadah aja. Nggak usah mau ketemu malaikat, mau keramat, mau jalan di atas air, nggak usah. Beribadah aja. Menurut ilmu Allah, kamu nggak perlu tahu. Nabi Ibrahim itu, memang malaikat itu minta izin ke dia. Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam. Man anta? Siapa kamu? Ana malakul maut. Saya malaikat maut. Maza turidu? Kamu mau apa? Uridu an aqbida ruhak. Aku mau mencabut nyawamu. Kata Nabi Ibrahim, hal yaqbidu khalilun khalilahu? Apakah ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Sempat dia berdebat dengan malaikat.
Apakah ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Kata malaikat maut, hal khalilun yakrahu liqa'a khalilihi? Apakah ada kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Kan indah sekali. Kalau kita, assalamualaikum, siapa kamu? Malaikat maut, pingsan langsung, nggak sempat dialog. Jadi memang kadar keilmuan dia sudah begitu. Kita lanjutkan di halaman 74. Ini yang diceritakan Prof tadi, Amr bin As. Amr bin As itu politisi ulung, tidak terkalahkan dalam diplomasi. Tapi apa kata dia? Allahumma ya Allah, innaka amartani, engkau yang sudah memerintahkan aku. Falam a'tamir, aku tidak ikut. Wazajjartani, kau sudah menegur aku. Falam anzajir, aku tidak merasa tertegur. Wa wada'a yadahu mawdi'al ghal, diletakkannya tangannya di tempat yang sakit. Kemudian dia berkata, Allahumma ya Allah, la qawiyya, tidak ada yang kuat. Padahal dialah orang yang paling kuat. La qawiyya, tidak ada yang kuat. Fa antasir, sehingga aku bisa menang melawan ini. Wala bari'a, tidak ada yang lepas. Fa a'tadzir, sehingga aku bisa meminta ampun atas kesalahan. Wala mustakbira, tidak ada yang sombong. Bal mustaghfir, aku hanyalah hamba yang datang meminta ampun. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Falam yazal yuraddiduha, terus diulangnya itu hatta mata, sampai akhirnya dia mati menghadap Allah. Jadi saya perhatikan dari beberapa yang meninggal itu, yang kuat menjadi lemah, dan segala yang ada amalan-amalan itulah amal terakhirnya. Mudah-mudahan amal baik kita itulah amal terakhir kita waktu kita mati nanti insyaallah. Siapa lagi yang kuat? Khalid bin Walid. Ini Bukit Uhud panjang. Di depan Bukit Uhud ini Jabal Rumat. Jabal Rumat ini dipasang pemanah. Kata Nabi, nanti pemanah 70 orang di atas Jabal Rumat, kalian arahkan panah ke bawah, aku berperang di bawah. Kalau aku menang kalian jangan turun, kalau aku kalah kalian jangan turun. Nabi berperang di bawah, menang. Kalau menang dapat harta rampasan, dapat tombak, dapat baju besi, dapat kuda. Turun pemanah ini, turun pemanah ke bawah, datang pasukan Khalid bin Walid berputar dari belakang, menyerang Nabi dari dua arah. Tahun ketiga hijrah, perang Uhud. Khalid bin Walid inilah orangnya. Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam, dan ketika mau meninggal dia menangis. Kenapa? Setiap jengkal tubuhnya ini bekas 3, panah, tombak, pedang. Pedang, panah, tombak. Tapi matinya di atas kasur. Kenapa kau menangis? Kenapa aku nggak mati syahid? Maunya mati syahid. Kenapa matinya di atas kasur? Mereka yang nampaknya gagah tapi pas mau meninggal itu ternyata. Halaman 78. Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini yang diutus Nabi untuk mengutip zakat ke Yaman. Apa kata Mu'az bin Jabal? Ma abki jaz'an minal maut. Aku enggak nangis karena takut mati. Lalu kenapa menangis? 2 yang membuat aku menangis. Yang pertama, abki alal jihad. Aku nggak bisa jihad lagi kalau sudah mati. Yang kedua, firaqil ahibbah, berpisah dengan orang tersayang. 2 itulah yang membuat dia sedih. Jadi selama kita masih bisa berjihad, masih bisa ketemu, tolonglah ketemu. Ketemu dengan kawan-kawan, buka bersama. Tapi jangan sampai nggak tarawih. Kalau masih bisa ketemu, alhamdulillah. Kalau kalian mau mengejek aku, tolong jangan sampai ke telingaku, supaya kita tetap enak saat ketemu. Boleh untuk buat baju kaos, tulis di atas. Kalau ngejek aku, jangan sampai ke telingaku, supaya kita tetap enak saat ketemu. Kalau menceritakan aibku, jangan di belakangku, karena yang tahu kesempurnaannya aku. Ceritakanlah saat aku ada. So sweet my honey. Berikutnya halaman 83. Ali Zainal Abidin. Nabi punya anak namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak namanya Ali.
Ali Zainal Abidin. Saat dia mau meninggal, dia sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat dia sholat. Dia tahu dia akan meninggal, lalu dia bersolat 1000 rakaat. Halaman 85. Imam mazhab yang pertama Hanafi. Imam mazhab yang kedua Maliki. Imam mazhab yang ketiga Syafi'i. Imam mazhab yang keempat Hambali. Imam mazhab yang pertama Hanafi. Halaman 85. Meninggal di penjara. Kenapa di penjara? Gara-gara tidak mau diangkat menjadi qadhi qudat, hakim agung. Karena zaman fitnah, akhirnya dia meninggal mata fis sijni, meninggal di penjara. Berikutnya adalah halaman 97, Imam mazhab yang terakhir, Hambali. Imam Hambali ketika mau meninggal dunia, iblis qama bihidai adan ala anamilihi. Datang iblis menggigit ujung jarinya. Orang sehebat Imam Ahmad bin Hambal, hafal Quran, hafal hadis, ibadah malam, tapi saat akan meninggal tetap juga datang iblis menggigit ujung jarinya. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jangan sampai tinggal itu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut yang berat, luar biasa. Halaman 107, Imam Abdullah bin Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak ketika dia mau meninggal, dia minta air minum, haus. Tapi yang punya air minum waktu itu orang yang bekerja di tempat yang syubhat. Maka dia tidak mau minum itu. Takut dia. Ustadz Somad kalau diundang ceramah, Ustadz minum. Iya. Hari inilah yang nggak ada minum. Kecuali kalau saya diundang di bank konvensional. Dikasih air minum, saya tak minum. Dikasih nasi, nggak saya makan. Dikasih kue kotak, nggak saya. Dikasih duit, saya ambil. Duit riba boleh untuk masalih ammah pembangunan kepentingan umum. Bangun WC, toilet, jembatan, posyandu, pos kamling, boleh. Jadi kalau ada jamaah punya duit riba, serahkan ke ustadz, ke habib, ke kiai, kasih aja. Jangan maaf ustadz, ini ada beberapa duit haram yang mau saya serahkan, nggak usah. Serahkan aja. Berikutnya adalah Imam Al-Bukhari. Bukhari artinya orang Bukhara. Bukhari bukan nama orang. Mohon maaf. Jadi kalau ada nama Bapak Bukhari itu artinya orang Bukhara. Kalau orang Betawi, Al-Batawi. Nah, orang Jawa, Al-Jawi. Orang Banten, Al-Bantani. Jadi dari ujung nama itu kita sudah tahu. Dulu ada namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani, orang Palembang. Ada ahli hadis di Masjidil Haram, Syekh Mahfud At-Turmusi. Turmusi itu Tremas, Pacitan. Ulama besar, guru dari Syekh Hashim Asy'ari. Jadi Bukhari itu orang Bukhara, Uzbekistan. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. 16 tahun keliling Makkah, Madinah, negeri Syam, Mesir, Irak, pulang menulis kitab hadis. Itulah kitab hadis nomor 1, number 1, Sahih Al-Bukhari. Makamnya di Uzbekistan. Terbang dari Jakarta ke Tashkent, dari Tashkent naik kereta api ke Bukhara, nanti ada kampung kecil, nah di situ kubur dia di kampung. Pulang, dia diundang sama Sultan untuk ngajar anak Sultan. Enggak, kata dia, ilmu ini diambil bukan diantarkan. Oh, tersinggung.
Makanya kalau diundang penguasa datang. Kalau nggak diundang nanti kena cekal, susah. Saya sudah mengalami. Imam Bukhari nggak mau datang. Akhirnya Imam Bukhari difitnah aliran sesat. Akhirnya dia dicekal, nggak boleh ceramah. Akhirnya suatu malam dia berdoa, Allahumma qad daqat alayyal ardu bima rahubat. Ya Allah, dunia ini dulu lapang, aku 16 tahun berpetualang, tapi sekarang aku susah untuk keluar. Faqbidni, cabutlah nyawaku. Meninggal pada malam Idul Fitri. Dan setelah dia meninggal, keluar bau harum semerbak dari kuburnya. Barulah semua yang memfitnah-fitnah itu datang meminta maaf. Sampai tanah kuburannya diambil orang untuk ngalap barokah, sampai tentara dibuat jaga supaya, karena kalau diambil nampak jenazahnya. Menarik. Selamat dia. Itu keadaan Imam Bukhari. Jadi memang ulama-ulama itu tekanannya luar biasa dalam kehidupan. Itu yang tadi itu semua tuh baik-baik semua. Ada satu orang jahat, satu saya buat. Jadi enggak semuanya ini orang baik. Itu di halaman 131. Namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ini pernah ditanya, Hajjaj, ya, apalah yang paling nikmat dalam hidupmu? Makanan, kata dia, enggak nikmat. Minuman, enggak nikmat. Istri, enggak nikmat. Apa yang paling nikmat? Menumpahkan darah orang. Itu yang paling nikmat. Hobi dia membunuh, psikopat, pembunuh berdarah dingin. Sampai akhirnya pas mau mati dia sakit. Sakit, datang sahabat Nabi menjenguk dia. Kata dia ke sahabat Nabi, jangan doakan aku sembuh, terus doakan aku biar mati. Udah nggak tahan aku lagi dengan sakit ini. Akhirnya diambil daging segar, diikat pakai benang, maaf, dimasukkan melalui lubang knalpot bawah. Anus, masukkan daging itu ke dalam. Setelah beberapa menit ditarik, daging-daging itu dikerubuti ulat. Pantasan sakit di dalam, rupanya berulat sudah ususnya di dalam. Di halaman 134 dia berdoa. Apa kata dia? Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku. Fa innan nasa yaz'umuna ka'anna la taf'alu. Ya Tuhan ampunkan aku, walaupun semua orang berkata bahwa kau tak mungkin mengampunkan aku. Jadi kesimpulan saya, sejahat-jahat orang, pada akhir hayatnya takut juga dia sama mati. Makanya kalau ada yang posting-posting ngejek-ngejek Tuhan, biar aja, nanti mau mati takut juga dia. Enggak ada yang lebih jahat daripada Hajjaj Al-Thaqafi. Sampai pada akhirnya, ya Tuhan, ampunkan aku. Walaupun semua orang mengatakan kau tak mungkin mengampunkan aku, tapi aku yakin engkau mengampunkan aku. Insya Allah panjang umur sehat badan, saya akan kumpulkan lagi biografi-biografi orang-orang meninggal dunia, pada sampai akhirnya nanti penutupnya mungkin anak saya yang akan melengkapi bagaimana ayahku mati. Mudah-mudahan kematiannya dalam kebaikan, insya Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Sudah pukul 2 tepat, kita tetap kembali beraktivitas. Bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Bulan Ramadan adalah bulan perang Badar. Bulan Ramadan adalah bulan kemerdekaan 17 Agustus 9 Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan merebut Mesir dari Israel pada tanggal 10 Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan jihad. Tetap aktivitas. Saya nggak mau setelah kajian ini tiba-tiba semua kementerian, 3 tadi kementerian pas ditanya gimana visi misi Indonesia Emas, udahlah Pak, kita mau mati aja semua. Ini gara-gara Ustadz Somad kemarin ini. Semakin ingat mati, semakin semangat bekerja, bekal untuk sesudah mati. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya ke sana kemari, saya jadwal ke Jakarta